pasti sudah mendengar tentang Bitcoin. Ya, Bitcoin ini sangat fantastis. Anda bayangkan, Anda kalau beli Bitcoin senilai $1.000 di tahun 2013, ya, per video ini dibuat, ya, berarti sekitar kurang dari 7 tahun, nilai Bitcoin Anda sudah naik, ya, sebesar 56.900%. Yang berarti sekarang nilai Bitcoin Anda per video ini dibuat sudah menyentuh 570.000 US dollar. Ya, mungkin ketika ini sudah naik lagi, ya. Apakah ada aset lain yang bisa memberikan kenaikan yang sangat fantastis seperti ini? Tidak ada. Apa alasannya? Simple. Alasan pertama adalah market yang global untuk cryptocurrency. Yang berarti Anda kalau beli cryptocurrency di Indonesia, Anda bisa menjualnya di seluruh dunia. Yang berarti marketnya terbuka 24 jam, 7 hari seminggu. Market yang sangat besar. Dan alasan kedua adalah jumlahnya terbatas. Secara sistem cryptocurrency itu memiliki jumlah yang terbatas. Berarti mereka tidak akan pernah bisa melebihi jumlah yang sudah ditentukan di awal. Contohnya Bitcoin, ya, tidak akan pernah bisa lebih dari 21 juta. Nagaya tidak akan pernah bisa lebih dari 50 juta. Nah, tapi mungkin Anda bertanya, kenapa sangat banyak orang di luar sana yang justru kehilangan uang ketika membeli cryptocurrency? Ada 3 alasan utama. Alasan pertama adalah volatilitas yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan tidak adanya backup, ya, di cryptocurrency, yang berarti harganya sepenuhnya diatur oleh demand dan supply. Mari kita lihat contoh Bitcoin kembali, ya. Ini adalah contoh dari tanggal 1 Januari sampai 15 Januari 2021. Ya, jadi mari kita jangan hanya melihat kenaikannya, tapi kita juga melihat volatilitasnya. Ya. Nah, ini 15 hari, ya. Anda perhatikan, dia Bitcoin ini sudah menyentuh nilai 30.000 US dollar. Sudah naik menjadi 35.000 US dollar hampir, ya. Kemudian turun lagi ke 30.000 US dollar. Naik lagi secara fantastis ke 42.000 US dollar. Turun lagi ke 32.500 US dollar. Bayangkan, ini dalam waktu kurang dari 15 hari. Kemudian naik lagi ke 40.000 US dollar dan kemudian turun lagi. Anda bayangkan, volatilitas yang sangat tinggi. Jika Anda seorang trader, ini adalah pasar yang sangat Anda sukai, betul ya? Kalau nilainya lagi turun, ya Anda beli. Kalau lagi naik, Anda jual. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana jika Anda bukan seorang trader? Ya, mayoritas di luar sana bukan trader. Yang terjadi adalah ketika nilainya lagi turun, bukannya mereka beli, tapi malah jual karena takut kehilangan nilai. Betul ya? Kalau nilainya lagi naik, bukannya justru mereka jual, tapi malah ikut-ikutan beli. Itulah alasan pertama kenapa banyak orang kehilangan uang ketika membeli cryptocurrency. Volatilitas yang sangat tinggi. Alasan kedua adalah, misalkan Anda dijanjikan, ya, diberikan sebuah cryptocurrency yang katanya akan menjadi Bitcoin selanjutnya, akan memiliki potensi kenaikan seperti Bitcoin. Tapi yang terjadi adalah pasarnya seperti ini. Anda perhatikan, mereka ini memiliki pola yang sama. Mereka masuk ke market, nilainya sempat naik, ya, terus kemudian turun lagi dan kemudian tiarap, tidak bisa naik. Ya, inilah yang terjadi yang namanya pump and dump. Ketika masuk market dipump, ya, nilainya naik, sudah mencapai titik paling tinggi. Mereka yang memahami, mereka kalau melihat koin ini sudah tidak memiliki kegunaan lagi, mereka akan melepas koinnya dan kemudian nilainya sudah hilang. Ya, yang paling banyak mengalami kerugian adalah mereka yang membeli terakhir. Setuju? Hal ini terjadi karena tidak adanya roadmap, tidak adanya penggunaan masa depan yang jelas terhadap koin-koin tersebut. Itulah mengapa mereka kehilangan nilai mereka dalam jangka panjang. Alasan ketiga, sangat banyak scam. Ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar, ya, pola-pola yang Anda membeli berapa terus bisa mendapatkan misalkan 1, 2, 3% per hari atau berapa persen per hari, ya. Terus Anda kalau mengajak teman Anda, nilai bonus Anda jauh lebih besar. Tetapi apa yang terjadi? Anda diberikan koin mereka, bukan dalam bentuk US dollar, tapi dalam bentuk koinnya. Anda bayangkan, kalau nilai koin mereka naik, ya Anda untung. Bagaimana kalau nilai koin mereka seperti tadi? Ujung-ujungnya tidak ada nilai. Ingat, Anda kalau mendapatkan koin mereka, untuk mencairkan menjadi rupiah, Anda harus menjualnya kembali ke market. Siapa yang ingin membeli kalau nilainya sudah jatuh? Betul ya? Terus kemudian, sering juga terjadi, tidak lama kemudian websitenya tidak bisa dibuka. Anda mau komplain ke siapa? Anda tidak kenal ownernya, tidak kenal perusahaannya, tidak ada customer service, dan sebagainya. Ujung-ujungnya uangnya hilang. Ini sangat banyak terjadi. Alasannya karena animo atau antusiasme terhadap cryptocurrency ini sedang sangat tinggi.
ya, dan tidak adanya legalitas dan transparansi di dunia mata uang kripto. Jadi berhati-hatilah. Ini beberapa contoh mata uang kripto yang sudah dinyatakan sebagai scam, dan beberapa dari mereka sangat terkenal di Indonesia. Nah, saya yakin Anda pun percaya ya bahwa cryptocurrency ini diciptakan, mata uang kripto ini diciptakan untuk tujuan yang baik. Bisa terjadinya transaksi peer-to-peer tanpa adanya pihak ketiga. Jadi potensi masa depannya sebenarnya cerah. Namun, agar mereka cryptocurrency ini bisa memiliki potensi masa depan yang jauh lebih baik, kita harus mencari solusi untuk ketiga tantangan ini, betul? Apa solusinya agar mata uang kripto ini volatilitasnya tidak setinggi yang sedang terjadi sekarang? Ya, mereka butuh di backup oleh sebuah aset dong. Setuju? Ya, Anda anggap saja cryptocurrency ini sebagai aset yang baru muncul. Mereka masih sangat labil, belum mature. Nilainya masih gampang naik dan turun mengikuti sentimen pasar. Mereka harus di backup oleh sebuah aset yang jauh lebih stabil yang bisa melindungi nilai mereka. Setuju? Bagaimana biar nilainya tidak menjadi nol? Ya, dia butuh proyek-proyek masa depan yang jauh lebih jelas. Ya, Anda harus mengetahui ketika membeli cryptocurrency ini, apa kegunaannya di masa depan? Akan digunakan untuk apa cryptocurrency ini? Ya, apa proyek-proyeknya? Dan sebagainya, agar nilainya terus naik di jangka panjang. Dan bagaimana biar tidak scam? Ya, perlu ada legalitas dan transparansi dong. Ya, saya setuju cryptocurrency ini blockchain-nya tidak bisa diregulasi ya, karena untraceable. Namun perusahaannya kan Anda harus tahu kantornya di mana, siapa yang meregulasi, siapa yang mengaudit, dan sebagainya. Jadi itulah ketiga tantangan utama yang terjadi di dunia cryptocurrency dan ketiga solusi.